Bab 801, Skema Zisang. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Jaik. Duan Lingtian. Varian. Awalnya, Zisang tidak berpikir bahwa Duan Lingtian mungkin adalah sebuah varian, namun ketika Feng Wei meminta perhatiannya sekarang, dia hanya bisa tercengang. Hantu Penatua, bukankah kamu selalu tidak dapat membedakan mengapa Duan Lingtian mampu mengeksekusi keterampilan jiwa? Apakah kamu pikir dia mungkin seorang varian? Zisang menghubungi untaian jiwa yang tidak lengkap di tubuhnya dan bertanya dengan suara rendah. Itu mungkin. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua dan mengerikan terdengar. Tentu saja, itu juga mungkin karena hal lain. Tidak ada yang pasti, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Pupil mata Zisang mengerut dan sedikit ketakutan bercampur di matanya saat dia terus menebak. Aku merasa sangat mungkin bahwa dia adalah seorang varian, jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang luar biasa pada usia seperti itu? Tidak peduli apakah Duan Lingtian adalah varian atau bukan, dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Aku punya firasat bahwa jika kamu tidak bisa membunuhnya sesegera mungkin, maka kamulah yang akan mati masa depan. Kata-kata hantu sulung dipenuhi dengan ketakutan. Selain itu, dia memiliki tablet segel iblis dan mengetahui keberadaanku, dan dia bahkan tahu bahwa tablet segel iblis dapat melawanku. Setelah kau mati, mustahil bagiku untuk bertahan hidup juga. Jadi, Elder Ghost, kamu harus membantuku. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya sekali dan untuk selamanya dan menghapusnya sepenuhnya dari keberadaan di dunia ini. Mata Zisang bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbicara dengan kejam. Aku sama sekali tidak akan membiarkan dia hidup. Suara serak dan serak Elder Ghost dipenuhi dengan niat membunuh sedingin es dan menusuk tulang yang menyebabkan Zisang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sampai sekarang, bahkan dia tidak tahu kemampuan sebenarnya dari Elder Ghost ini. Tapi dia tahu bahwa Elder Ghost benar-benar ahli di atas Martial Emperor Stage di masa jayanya. Zisang, Feng Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Zisang tidak menjawabnya tetapi malah linglung, dan dia memanggil Zisang. Zisang kembali ke akal sehatnya. Wakil Fourth Master Feng, tebakanmu benar, ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan, dan aku memutuskan untuk memberitahumu tentang itu. Berbicara, alis Feng Wei terangkat dan sedikit mengantisipasinya. Alasan saya ingin membunuh Duan Lingtian terutama karena dia mampu melawan kemampuan bawaan saya. Kami berdua varian, namun garis keturunannya relatif istimewa, jadi ketika saya mengeksekusi kemampuan bawaan saya dan meluncurkan serangan, kemampuan bawaan saya akan secara otomatis bubar bahkan sebelum aku mendekatinya, membuatku kembali ke kekuatan normalku. Zisang berbicara perlahan, dan alasan ini diajarkan kepadanya oleh Elder Ghost. Jadi begitulah, Feng Wei mengangguk dengan pengertian, dan kemudian dia bertanya sambil tersenyum. Zisang, kamu mungkin merasa sangat tidak enak di hatimu karena kamu memiliki kontra terhadap kemampuanmu, kan? Tentu saja, aku berharap tidak lebih dari mencabik-cabiknya sebelum membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Ekspresi Zisang menjadi serius saat dia berkata dengan kejam. Bagus sekali, karena seperti itu, maka kita memiliki musuh yang sama, apa kau punya cara untuk menghadapinya? Tanya Feng Wei, kecuali kita memasuki api penyucian ilusi sekali lagi dan Lu Yong diizinkan untuk menyerang dan membunuhnya, jika tidak, tidak peduli apakah itu aku atau Lu Yong, kita tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Zisang menggelengkan kepalanya. Api penyucian ilusi. Feng Wei mengerutkan kening. Setiap kali ilusori purgatori diaktifkan, itu akan menyebabkan konsumsi yang sangat besar, tidak mungkin untuk mengaktifkannya lagi. Jika seperti ini, maka sangat sulit untuk membunuhnya selama pemilihan kompetisi bela diri 10 dinasti berikut, kata Zisang. Tepatnya seberapa kuat keterampilan jiwa alam ilusi yang dia miliki. Menurut pengetahuan saya, tidak peduli apakah itu binatang iblis khusus dengan bakat alami yang luar biasa atau ahli legenda tahap kaisar bela diri, kemampuan kekuatan spiritual mereka paling mampu melawan eksistensi yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih rendah atau setara dengan diri mereka sendiri. Feng Wei mengerutkan kening saat dia berkata, Yong adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ketiga, dan kekuatan spiritualnya juga berada di tingkat ketiga tahap interpretasi Void. Mungkinkah kultivasi Duan Lingtian telah melangkah ke tingkat ketiga? Dari tahap interpretasi Void juga. Saat dia selesai berbicara, murid Feng Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Wakil Fourth Master Feng,
Duan Lingtian berbeda dari seniman bela diri biasa. Menurut perkiraan saya, dia mungkin telah mengkonsumsi salah satu buah roh yang meningkatkan kultivasi jiwa seseorang, dan itu menyebabkan kekuatan spiritualnya lebih tinggi daripada kultivasinya, dengan 2 tingkat. Zisang berkata, selama kompetisi bela diri dinasti dari dinasti Darhan 1 tahun yang lalu, saya menyaksikan keterampilan jiwa ranah ilusi. Pada saat itu, kultivasinya berada di tingkat ke-9 tahap inisiasi Void, namun kekuatan spiritualnya malah berada di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Apa? Feng Wei sangat tercengang ketika dia mendengar tentang buah roh yang dapat meningkatkan kultivasi jiwa seseorang di masa lalu. Jadi dengan cara ini, begitu dia menerobos ke tingkat pertama dari tahap interpretasi Void sekarang, kekuatan spiritualnya akan menembus ke tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void bersama dengan itu. Ya, Zisang mengangguk, dan kemudian berkata dengan ekspresi ketakutan, selain itu, menurut perkiraan saya, kultivasinya mungkin tidak hanya berada di tingkat pertama dari tahap interpretasi Void, dan sangat mungkin dia telah menembus ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Seorang pemuda yang baru berusia 28 tahun. Feng Wei tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Pada saat ini, dia mulai benar-benar menganggap Duan Lingtian sebagai sosok jenius yang memiliki bakat alami yang luar biasa dan dapat membuatnya memeriksanya dengan cermat. Dengan kata lain, kekuatan spiritualnya saat ini sangat mungkin berada di level keempat dari tahap interpretasi Void. Feng Wei menarik napas dalam-dalam. Jika memang seperti ini, maka begitu dia mengeksekusi keterampilan jiwa itu, mungkin tidak akan ada orang yang cocok untuknya di antara para jenius muda dari 10 dinasti yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Belum tentu begitu, jika ada keberadaan di antara 40 lebih jenius muda yang tersisa yang telah menembus ke tingkat keempat tahap interpretasi Void dan merupakan master prasasti pada saat yang sama, maka mungkin orang itu kebetulan bisa untuk melawan Duan Lingtian dan mengalahkannya. Kata Zisang, apakah akan ada keberadaan seperti itu? Feng Wei mengerutkan kening dan sepertinya tidak berani percaya bahwa keberadaan seperti itu ada. Tidak ada yang pasti, Zisang berkata, begitu keberadaan seperti itu muncul, saya percaya bahwa selama wakil Fort Master Feng membuat janji yang berat untuk meminta orang itu membantu membunuh Duan Lingtian, dia tidak boleh menolak. Ketika Zisang berbicara di sini, dia mengungkapkan senyum jahat. Huff, Feng Wei melirik Zisang dengan dingin dan acuh tak acuh, lalu dia mendengus. Jika saat itu benar-benar tiba, maka orang yang paling bahagia mungkin adalah kamu, Zisang, kan? Wakil Fort Master Feng, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, hanya saja kita semua akan bahagia. Zisang tersenyum ringan. Benar? Anda berbicara sebelumnya tentang beberapa harta yang mudah dijangkau saya, apa itu? Feng Wei bertanya ketika dia mengingat apa yang dikatakan Zisang sebelumnya. Wakil Fort Master Feng, itu sebenarnya hanya taktik mengulur-ulur saya dan saya hanya membicarakannya dengan santai. Wakil Fort Master Feng bijaksana dan tahu bahwa saya menipu sejak awal. Zisang berbicara tanpa tergesa-gesa saat cahaya terang melintas di kedalaman matanya. Karena tidak peduli apakah dia berbicara tentang keberadaan tablet segel iblis atau tidak, anggota benteng Skywolf masih ingin membunuh Duan Lingtian, mengapa dia harus mengungkapkan keberadaan tablet segel iblis? Setelah tablet Devil Cell jatuh ke tangan benteng Skywolf, meskipun dia akan dapat mengambilnya dari mereka di masa depan, tetapi siapa yang tahu jika peristiwa tak terduga akan terjadi selama periode waktu ini. Mari kita lihat dulu apakah ada keberadaan di antara para jenius muda yang tidak takut pada Duan Lingtian. Begitu ada keberadaan seperti itu, maka dia pasti akan membunuh Duan Lingtian di bawah janji wakil Fort Masters dari Skywolf Fort. Selain itu, cincin tata ruang yang dimiliki Duan Lingtian kemungkinan besar akan jatuh ke tangan orang itu, bahkan jika dia adalah eksistensi di tingkat keempat dari tahap interpretasi Void. Selama aku meminta Elder Ghost untuk memiliki tubuhku, aku akan masih bisa membunuhnya dalam waktu singkat dan merebut cincin tata ruang Duan Lingtian. Duan Lingtian mulai merencanakan di dalam hatinya. Tentu saja, jika tidak ada yang bisa menekan Duan Lingtian dalam pemilihan kompetisi bela diri selanjutnya, pada saat itu, saya akan memberitahu Feng Wei tentang fakta bahwa Duan Lingtian memiliki tablet Devil Cell yang mampu memberikan amplifikasi 100%. Demi tablet Devil Cell, saya percaya Feng Wei tidak akan berhenti untuk membunuh Duan Lingtian. Zisang membuat persiapan cadangan untuk rencananya. Duan Lingtian, kali ini, kamu pasti mati.
Mata Zisang dipenuhi dengan rasa dingin yang sangat dingin. Duan Lingtian secara alami tidak tahu semua yang terjadi di dalam benteng bagian dalam. Saat ini, dia diam-diam memahami konsep angin di kamarnya di Paviliun Narcissus. Duan Lingtian, yang memegang fragmen konsep angin di tangannya, dikelilingi oleh untaian angin kencang yang terlihat jelas, dan angin kencang itu sangat dalam dan kuat tanpa henti. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan angin. Dia adalah angin dan angin adalah dia. Saat ia memahami dalam meditasi, Duan Lingtian lupa waktu. Kakak Duan, Duan Lingtian baru sadar ketika suara yang dikenalnya masuk ke telinganya dari luar, dan kemudian dia menyingkirkan fragmen konsep angin di tangannya. Tian Wu. Setelah dia membuka pintu kamarnya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa fajar telah tiba di Cakrawala, dan hari baru telah tiba secara resmi. Kakak Duan, kita harus sudah pergi. Feng Tianwu, yang telah beristirahat semalam, tampak lebih cantik dan mengharukan. Bukan hanya itu, Duan Lingtian memperhatikan sedikit perubahan dalam dirinya. Tianwu tidak akan menerobos, kan? Duan Lingtian tercengang, kemudian kekuatan spiritualnya meregang, dan dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa kultivasi Feng Tianwu masih pada tingkat pertama dari tahap interpretasi Void. Sepertinya aku terlalu curiga, benar, Tianwu baru saja menembus ke tingkat pertama tahap interpretasi Void beberapa hari yang lalu. Bahkan jika dia ingin menerobos lagi, setidaknya akan membutuhkan periode waktu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia berjalan berdampingan dengan Feng Tianwu untuk berkumpul dengan Feng Wu Dao sebelum menuju ke arena pertempuran. Pada saat yang sama, banyak orang sudah hadir di langit di atas arena pertempuran. Duan Lingtian, Saudara Lingtian, tidak lama kemudian, Su Li dan Zhang Shouyong datang juga, dan pedang 13 yang berjalan sebelum Su Li mengangguk ke kelompok 3 Duan Lingtian dan bisa dikatakan telah menyapa mereka. Suara mendesing, dalam waktu singkat, Saber 5 dan Long Yun tiba tepat waktu. Tak lama, semua perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti telah tiba. Setelah malam istirahat, para jenius muda dari 10 dinasti penuh dengan semangat dan energi, dan mereka sama sekali tidak memiliki kesedihan yang mereka ungkapkan ketika mereka melihat mayat banyak jenius muda saat senja kemarin. Astaga, deru angin terdengar dari benteng bagian dalam, dan itu menyebabkan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan melihat ke atas. Seorang pemuda jangkung terbang dan tiba di langit di atas arena pertempuran dalam sekejap mata. Lu Yong. Ketika mereka melihat Lu Yong, orang-orang yang hadir tahu bahwa dua wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf seharusnya segera tiba. Bab 802, Ruang Bawah Tanah Ilusi. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurator Editor, Jaik. Seperti yang diharapkan semua orang, dua wakil Fort Masters dari Skywolf Fort telah muncul di langit di atas arena pertempuran tidak lama setelah Lu Yong muncul. Wakil Guru Benteng, Wakil Fort Master Ning, Wakil Fort Master Feng. Perwakilan dan jenius muda dari berbagai dinasti membungkuk ke Ning Ken dan Feng Wei berturut-turut. Ning Ken dan Feng Wei mengangguk acuh tak acuh, dan dalam waktu singkat, Ning Ken berkata dengan suara nyaring, kompetisi bela diri 10 dinasti akan berlanjut hari ini, putaran kedua seleksi akan diadakan di ruang bawah tanah ilusi benteng Skywolf kami. Ruang bawah tanah ilusi. Seketika, perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi bingung, karena mereka jelas tidak tahu tempat seperti apa ilusori crypt itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam waktu singkat, semua orang melihat bahwa 10 tetua benteng Skywolf yang muncul kemarin telah terbang keluar dari benteng dalam untuk muncul di hadapan mereka semua. Kamu, buka pintu keluar ilusori crypt. Ning Ken menatap salah satu tetua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ya. Tetua benteng Skywolf menjawab dengan hormat sebelum terjun untuk turun ke sudut kanan atas arena pertempuran. Bang! Di bawah tatapan semua orang yang hadir, kaki sesepuh itu menginjak ke bawah, menyebabkan batu bata besar di sudut kanan atas arena pertempuran benar-benar mengendur dan menunjukkan tanda-tanda meninggalkan tanah. Selanjutnya, tetua benteng Skywolf menyerang dengan tangannya untuk benar-benar mengeluarkan batu bata besar. Itu, dalam waktu singkat, semua orang dikejutkan oleh pemandangan di bawah batu bata yang sangat besar. Hamparan kabut tebal naik perlahan dari sana, dan itu menyebabkan mereka tidak dapat melihat melalui apa yang ada di dalam kabut.
Ini adalah pintu keluar Illusory Crypt, kalian 50 harus masuk dari 50 pintu masuk lainnya dan melewati seluruh Illusory Crypt untuk keluar dari sini. Suara Ning-Ken terdengar tepat waktu, dan itu menyebabkan semua jenius muda termasuk Duan Lingtian kembali sadar. 50 pintu masuk. Semua orang tidak bisa tidak terkejut karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebuah ruang bawah tanah sebenarnya akan memiliki begitu banyak pintu masuk. Aturan pemilihan putaran kedua tidak sulit bagi kalian semua 50 akan masuk dari salah satu dari 50 pintu masuk ke Illusory Crypt. Setelah Anda masuk, Anda harus melintasi lapisan demi lapisan penghalang, dalam ruang bawah tanah untuk keluar dari satu-satunya jalan keluar. Ning-Ken melanjutkan, di pintu keluar Illusory Crypt dan tepat sebelum kalian semua keluar, kamu akan melihat total 50 token angka, 50 token angka dari nomor 1 hingga nomor 50, dan itu mewakili peringkat yang tepat di babak kedua pilihan. Putaran kedua seleksi tidak akan menghilangkan siapapun, dan itu hanya akan memberi peringkat pada kalian semua. Begitu Ning-Ken selesai berbicara, tatapan sebagian besar jenius muda menyala. Kurangnya eliminasi juga berarti bahwa putaran kedua tidak seperti putaran pertama, dan tidak akan ada bahaya di dalamnya. Selain itu, aku harus mengingatkan kalian semua tentang sesuatu, dan itu adalah hal yang paling penting, orang-orang yang memasuki Illusory Crypt dan mendapatkan token peringkat teratas akan memiliki kekuatan untuk memilih lawan mereka sebelum orang lain. Misalnya, orangnya yang mendapatkan nomor token nomor 1 akan dapat menjadi yang pertama untuk memilih lawannya selama putaran ketiga seleksi. Setelah itu, orang yang mendapatkan token nomor 2 akan memilih lawannya, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang memperoleh token terakhir pada pemilihan putaran kedua tidak akan memiliki kekuatan untuk memilih lawannya selama pemilihan putaran ketiga dan hanya dapat ditantang. Selain itu, meskipun orang yang memperoleh token nomor 1-10 memiliki kekuatan untuk memilih lawan mereka terlebih dahulu, namun mereka tidak dapat saling menantang dan hanya dapat menantang orang-orang dengan token angka di luar 10 yang pertama. Ning-Ken melanjutkan, untuk sesaat, tatapan sekelompok jenius muda termasuk Duan Lingtian menyala. Mereka yang memperoleh token nomor berperingkat lebih tinggi dapat memilih lawan mereka sesuka hati selama putaran ketiga pemilihan. Selain itu, orang yang memperoleh token bernomor 1-10 akan benar-benar mendapatkan kekuatan kekebalan di putaran ketiga seleksi dan akan kebal terhadap ditantang oleh orang lain. Semakin tinggi peringkat token nomor, semakin besar manfaatnya. Akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan salah satu token dari nomor 1-10. Bukan hanya saya tidak akan ditantang oleh yang lain, saya bisa mendapatkan prioritas untuk menantang orang-orang yang memperoleh token nomor peringkat yang lebih rendah. Sepertinya aku harus mencoba yang terbaik selama pemilihan putaran kedua ini. Saya pasti akan berusaha untuk mendapatkan token nomor di 10 besar. Di langit di atas arena pertempuran, sebagian besar jenius muda dari 10 dinasti tampak seolah-olah mereka telah mengambil stimulan, dan mereka sangat bersemangat. Mereka ingin mendapatkan token nomor peringkat teratas. Hanya dengan cara itu mereka memiliki kesempatan untuk maju di putaran ketiga seleksi. Meskipun pemilihan putaran kedua tidak akan menghilangkan siapapun, namun berdasarkan keadaan saat ini, pasti akan ada banyak orang yang akan tersingkir dari putaran ketiga. Sedangkan jika mereka ingin maju di putaran ketiga, maka kompetisi untuk jumlah token di babak kedua sangat penting. Seleksi putaran kedua ini sedikit menarik, jenius muda yang mendapatkan 10 token nomor teratas pasti akan menjadi tokoh teratas di antara 50 jenius muda. 10 orang ini tidak akan saling bertarung selama putaran ketiga seleksi, jadi pertempuran yang paling menarik telah ditinggalkan untuk yang terakhir. Mata Zhang Shouyong berkedip saat dia tersenyum ringan. Sepertinya pemilihan putaran ketiga mungkin untuk memutuskan 10 orang teratas dalam kompetisi bela diri kali ini, sedangkan putaran keempat pemilihan mungkin adalah putaran terakhir pemilihan, dan mungkin akan memutuskan peringkat yang tepat di antara 10 besar. Su Li tidak bisa tidak menebak ketika dia selesai berbicara. Seharusnya seperti itu. Duan Lingtian mengangguk setuju. Seleksi putaran ketiga dan keempat tidak diragukan lagi merupakan acara utama kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini. Jika kita bisa mendapatkan 10 token nomor teratas, maka kita akan dapat menempati posisi yang menguntungkan di putaran ketiga seleksi. Selama kita tidak dikalahkan oleh orang yang kita tantang, kita akan dapat dengan mudah menempati 10 peringkat teratas dalam kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini. Feng Tianwu berbicara dengan sedikit antisipasi. Seperti itu,
tapi tidak mudah untuk mendapatkan 10 token nomor teratas. Lagi pula, ada total 50 orang yang bersaing untuk 10 token nomor itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak begitu optimis. 50 pintu masuk dan 1 pintu keluar, jelas, semua orang akan berkumpul di tempat yang sama di ujung Illusory Crypt, sedangkan tempat itu mungkin adalah tempat 50 token nomor disimpan. Feng Wudao berkata, begitu beberapa orang memasuki tempat itu pada saat yang sama, mereka pasti akan berjuang untuk merebut token nomor yang berperingkat lebih tinggi, jadi tidak akan ada kekurangan pertempuran di putaran kedua seleksi ini, kecuali Anda bersedia mengambil token nomor berperingkat lebih rendah. Kata-kata Feng Wudao menerima persetujuan mendalam dari Duan Lingtian dan yang lainnya. Jika mereka memasuki tempat yang menyimpan token nomor dengan yang lain pada saat yang sama, mereka pasti tidak akan berdiam diri karena token nomor berperingkat lebih tinggi diperoleh oleh yang lain. Total 50 orang ingin mendapatkan 10 token nomor teratas, kompetisi pasti akan ketat. Mata Duan Lingtian memancarkan cahaya tegas dan dia memutuskan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, saya bertekad untuk mendapatkan salah satu dari 10 token nomor teratas, tidak hanya itu, target saya adalah token nomor 1. Meskipun 10 dari 10 token nomor teratas memiliki hak istimewa token nomor 1 tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Orang yang mendapatkan token nomor 1 bisa menjadi yang pertama menantang lawan. Pada saat itu, pemilik token akan sepenuhnya mampu secara langsung menantang orang pada akhirnya yang telah memperoleh token nomor 50. Sebenarnya, bukan hanya Duan Lingtian yang berpikir seperti ini, dan 49 jenius muda lainnya juga berpikir seperti ini. Sekarang, kalian semua mengikuti 10 tetua benteng Skywolfku untuk menuju ke 50 pintu masuk Illusory Crypt. Wakil benteng Master Feng akan mengikuti kalian semua. Pada saat itu, kalian semua bisa masuk setelah menerima perintahnya, kata Ningken. Ayo pergi. Begitu Ningken selesai berbicara, Feng Wei memerintahkan dan memimpin untuk berkedip. Seketika, perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti yang termasuk pedang 13 dan pedang 5 mengikuti. Untuk sementara waktu, hanya Ningken yang tersisa di langit di atas arena pertempuran. Setelah beberapa saat, kelompok orang mereka tiba di area timur benteng luar benteng Skywolf. 50 batu bata besar telah diangkat terbuka di sana, dan itu mengungkapkan pemandangan yang benar-benar gelap gulita di bawah batu bata. Kalian semua 50 berdiri di depan pintu masuk, dan kemudian masuk pada saat yang sama setelah saya memberikan perintah, kata Feng Wei. Seketika, para jenius muda dari 10 dinasti melintas berturut-turut untuk berdiri di sisi pintu masuk ke ruang bawah tanah ilusi, dan mereka siap untuk memasukinya kapan saja. Ayo pergi. Kelompok Duan Lingtian muncul. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong. Segala sesuatu di dalam Illusory Crypt ini tidak kita ketahui, tetapi karena wakil Fort Master Ning mengatakan ada lapisan demi lapisan penghalang di dalamnya, maka saya kira itu tidak akan sesederhana itu. Saya khawatir kita harus menghadapinya, banyak bahaya yang sulit untuk dilalui. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita pasti akan melewatinya dengan kecepatan secepat mungkin. Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong dipenuhi dengan keyakinan. Sudut mulut Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum tipis ketika dia melihat mereka dalam kondisi baik, dan dia mengikuti untuk turun ke sisi pintu masuk. Pada saat yang sama, para jenius muda lainnya mengambil posisi mereka secara berurutan. Tiba-tiba, Duan Lingtian memperhatikan tatapan dingin yang menatapnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan ini. Si Sang. Wajah Duan Lingtian tenggelam dan niat membunuh berkedip di matanya ketika dia melihat pemilik tatapan dingin itu. Duan Lingtian, skill jiwarana ilusi Anda tidak banyak berguna di putaran kedua pemilihan, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 10 token nomor teratas. Transmisi suara Zisang dipenuhi dengan ejekan yang padat. Lihat saja, aku akan mendapatkan token nomor 1. Kau pasti akan diinjak-injak di bawah kakiku. Zisang melanjutkan. Sejauh menyangkut Zisang, selama dia meminta jiwa Elder Ghost yang tidak lengkap untuk memilikinya, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif dan membuatnya sangat mudah untuk melintasi Illusory Crypt. Dia percaya bahwa dia akan menjadi orang pertama yang melintasi Illusory Crypt dan mendapatkan token nomor 1. Puff! Duan Lingtian tertawa mengejek dan mengejek melalui transmisi suara. Jadi bagaimana jika kamu mendapatkan token nomor 1?
Bahkan jika aku tidak dapat memperoleh token nomor di 10 besar, apakah kamu berani menantangku? Apakah Anda berani menantang saya? Tak perlu dikatakan, kata-kata Duan Lingtian sangat sombong, dan itu seperti guntur di telinga Zisang, menyebabkan ekspresinya langsung menjadi gelap. Bab 803, Curang. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Huff. Mata Zisang bersinar dengan cahaya dingin saat dia menatap Duan Lingtian, dan kemudian dia bergumam dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Duan Lingtian, berpuas diri sesukamu, aku tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan orang yang akan mati. Tidak peduli apa yang kalian semua temui di Illusory Crypt, kalian semua hanya harus tetap maju. Setelah kalian mengisi daya hingga akhir dan memilih token nomor, kalian akan dapat pergi dari pintu keluar di arena pertempuran, kata Feng Wei. Ketika dia melihat sekelompok jenius muda telah mengambil posisi mereka, Feng Wei berteriak dengan tiba-tiba. Memasuki, memasuki. Teriakan keras Feng Wei seperti guntur yang bergema di telinga mereka, dan itu menembus gendang telinga semua jenius muda termasuk Duan Lingtian. 50 jenius muda bergidik sebelum melompat berturut-turut ke pintu masuk ruang bawah tanah. Setelah Duan Lingtian memasuki pintu masuk ruang bawah tanah, dia menyadari bahwa dia telah masuk ke lorong bawah tanah, dan dinding kasar terbentang di sekelilingnya. Angin puyuh. Setelah dia masuk, Duan Lingtian tidak ragu-ragu untuk buru-buru mengerahkan teknik gerakannya dengan kekuatan penuhnya dan dengan cepat berlari ke depan. Tentu saja, pada saat yang sama dia berlari keluar, dia tidak lupa untuk meregangkan kekuatan spiritualnya dan membiarkannya menyapu ke depan. Begitu ada sesuatu yang salah di depan, dia akan menyadarinya sesegera mungkin. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Duan Lingtian terentang sedikit bergetar. Ada sesuatu di depan. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba terkonsentrasi saat dia melihat ke depan. Meskipun dia menyadari ada sesuatu yang salah di sana, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun, karena dia harus menghitung setiap detik. Astaga, Duan Lingtian yang memasuki Illusory Crypt seperti kuda liar tak terkendali yang hanya tahu bagaimana mencapai tujuannya namun sama sekali tidak peduli tentang hal lain. Ini angin. Setelah berkedip ke depan untuk sementara waktu, Duan Lingtian akhirnya menemukan apa yang menyambutnya di depan, dan itu sangat dingin dan angin kencang yang hampir memenuhi seluruh lorong saat menyerangnya tanpa henti. Angin kencang yang sangat dingin ini juga disertai dengan beberapa bilah angin material yang mengandung kekuatan ofensif yang sangat menakutkan. Suara mendesing. Duan Lingtian tidak berani ragu ketika menghadapi angin yang menerjang ke arahnya, dan energi asal di tubuhnya meroket sebelum berubah menjadi gelombang angin yang sangat dingin dan kencang yang melingkari tubuhnya. Angin puyuh. Duan Lingtian yang diselimuti oleh angin yang besar dan kuat tidak sedikit pun takut akan angin kencang yang menusuk dan bilah angin yang menyerangnya dari depan, dan dia menyerang langsung sambil membiarkan angin kencang yang dingin menusuk dan bilah angin untuk menyerang tubuhnya. Astaga, astaga, astaga. Dalam waktu singkat, konsep angin material di sekitar tubuh Duan Lingtian ditekan oleh angin kencang dan bilah angin yang menyerangnya dari depan hingga hampir ambruk, sedangkan kecepatannya didorong paksa ke bawah menjadi lebih lambat. Bang, bang, tanpa ragu sedikit pun, tinju Duan Lingtian diselimuti angin kencang sebelum dia menyapunya ke depan untuk bertabrakan dengan angin kencang dan bilah angin yang menyerangnya. Seketika, perlawanan yang diderita Duan Lingtian berkurang. Berhasil, mata Duan Lingtian menyala, dan dengan mengangkat tangannya, pedang yang memancarkan aura menakutkan muncul di tangannya. Pedang roh kelas kerajaan semu. Karena Duan Lingtian dapat yakin bahwa tidak ada orang kedua di sini, sedangkan angin kencang dan bilah angin yang menyerangnya dari depan dibuat oleh formasi prasasti, jadi dia sama sekali tidak perlu menyembunyikan apapun. Demi tiba di ujung Illusory Crypt secepat mungkin, dia harus berusaha sekuat tenaga. Desir, dengan mengangkat tangannya, pedang roh kelas kerajaan kuasi digunakan oleh Duan Lingtian seperti lengannya sendiri seolah-olah dengan cepat menembus ke depan. Seketika, dua naga surgawi yang terkondensasi menjadi bentuk dari konsep angin yang sepenuhnya material bersiul, dan mata mereka menembakkan 4 kilatan ekstrim yang bergerak untuk menyambut badai dan bilah angin. Seketika, badai dan bilah angin ditekan, dan itu memenangkan kesempatan bagi Duan Lingtian untuk melintasinya. Sedikit lagi, tatapan Duan Lingtian tegas saat dia melintas dengan cepat dengan tujuan menyerang melalui hembusan terakhir angin kencang dan bilah angin yang menyerangnya dari depan. Kekuatan spiritualnya yang telah menyebar telah memberitahunya bahwa selama dia melewati hembusan angin dan bilah angin terakhir ini, dia akan melewati penghalang pertama dari ruang bawah tanah ilusi ini. Angin puyuh.
Astaga, pedang roh kuasa Royal Great di tangan Duan Lingtian membuka jalan saat seluruh tubuhnya berpadu sempurna dengan material konsep angin yang menyebabkan seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi pedang. Jika seseorang ada di sini dan melihat keadaan Duan Lingtian saat ini, orang itu pasti akan menyadari keterkejutannya bahwa Duan Lingtian praktis digabungkan menjadi satu dengan pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangannya. Konsep angin material yang menyelimuti tubuh dan pedangnya praktis telah terbentuk menjadi pedang besar yang menyebabkan Duan Lingtian dan pedang roh kelas kerajaan kuasi yang tersembunyi di dalamnya hanya terlihat samar-samar. Pada saat ini, pedang roh kelas kerajaan kuasi seperti ujung pedang besar ini, sedangkan seluruh tubuh Duan Lingtian adalah bilah pedang besar ini. Desir, pedang besar itu merobek langit seperti anak panah yang melesat keluar dari busur yang berat. Pada saat ini, angin kencang dan bilah angin yang menyerang dari depan terbelah oleh ujung pedang besar dan benar-benar dibuang ke samping, menyebabkan penghalang mereka ke Duan Lingtian semakin kecil. Aku akhirnya lulus. Dalam sekejap, Duan Lingtian telah melewati lorong di mana angin kencang dan bilah angin mengamuk, dan formasi prasasti yang memadatkannya tertinggal jauh di belakangnya. Melanjutkan, setelah dia melewati formasi prasasti pertama, Duan Lingtian tidak berani ragu dan terus maju. Setelah beberapa saat dan setelah melewati sudut, Duan Lingtian merasakan pemandangan di depan matanya berkedip, dan kemudian benar-benar ada bola api berwarna merah menyala di depannya, dan itu seperti lautan api. Pertama adalah angin, sekarang api, dan keduanya adalah formasi prasasti yang dibentuk dengan batu asal dan fragmen konsep. Mata Duan Lingtian berkedip, dan dia tidak ragu sedikit pun untuk terus bergerak maju. Formasi prasasti ini seharusnya tidak ditinggalkan oleh Raja Bela Diri, kan? Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Jika itu adalah formasi prasasti yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri, maka kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya akan sangat hebat, dan dia sama sekali tidak dapat mempengaruhinya dengan kekuatan spiritualnya saat ini. Di sisi lain, jika itu tidak ditinggalkan oleh seorang Raja Bela Diri, maka dia kemungkinan besar akan dapat mempengaruhinya dengan kekuatan spiritualnya dan bahkan mematikannya untuk sementara. Setelah dia mendekati api yang ada di depannya, Duan Lingtian merasakan aliran udara panas menyerang wajahnya, dan bahkan angin yang sangat dingin dan kencang yang melintas di permukaan tubuhnya tidak dapat menghalangi panasnya ini, sehingga menyebabkan betapa hebatnya nyala api itu agar terlihat jelas. Kekuatan rohani, tanpa ragu sedikit pun, kekuatan spiritual Duan Lingtian menyapu untuk masuk ke dalam api dan terus menyebar ke arah dinding di sekitar lorong. Setelah beberapa saat, dia melihat fluktuasi dari banyak prasasti yang membentuk formasi prasasti ini. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, bagaimana seorang ahli tahap martial monarch bisa membantu benteng Skywolf membangun formasi prasasti sederhana ini. Duan Lingtian tidak pernah lupa bahwa selama putaran pertama seleksi, penyucian ilusi dibangun dari formasi prasasti yang ditinggalkan oleh ahli tahap martial monarch. Ini juga menyebabkan Duan Lingtian secara tidak sadar berpikir bahwa semua formasi prasasti di benteng Skywolf dibangun oleh Raja Bela Diri. Fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Kekuatan spiritual Duan Lingtian melewati formasi prasasti tanpa menemui hambatan sedikit pun karena formasi prasasti seperti ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Ada banyak jenis metode untuk menghancurkan formasi prasasti sederhana dan dasar seperti ini dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Tentu saja, kekuatan spiritual Duan Lingtian saat ini tidak mampu menghancurkan formasi prasasti ini, karena meskipun formasi prasasti ini tidak dibangun oleh ahli tahap martial monarch, itu masih dibangun oleh master prasasti tahap transformasi void. Duan Lingtian hanya mampu mematikannya sementara dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dan dia tidak dapat menghancurkannya. Tapi, ini sudah cukup. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya sebagai kekuatan spiritual yang telah menyatu ke dalam formasi prasasti tiba-tiba bergerak cepat. Pada saat berikutnya, api yang memenuhi area lorong ini menghilang secara bertahap. Angin puyuh. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dengan mudah melewati area yang diselimuti oleh formasi prasasti. Seiring dengan Duan Lingtian menarik kembali kekuatan spiritualnya, area yang dicakup oleh formasi prasasti di belakangnya sekali lagi muncul dengan untaian api yang menghanguskan. Duan Lingtian terus melaju dengan kecepatan penuh. Dia melihat sambaran petir berwarna ungu sesekali menyambar di depan, dan itu adalah formasi prasasti yang dibangun dari batu asal dan fragmen konsep petir. Seperti yang diharapkan dari kekuatan di negeri asing, serigala Skywolf ini benar-benar boros. Sampai sekarang,
sudah ada 3 fragmen konsep yang muncul di lorong saya, tapi sayangnya, kekuatan spiritual saya saat ini terbatas dan saya terburu-buru untuk waktu. Kalau tidak, aku pasti akan menggali semua fragmen konsep ini. Kekuatan spiritual Duan Lingtian merentang sekali lagi untuk menyatu ke dalam formasi prasasti yang sebagian besar dibangun dari batu asal dan fragmen konsep petir sebelum mematikannya untuk sementara. Astaga, pada saat berikutnya, Duan Lingtian melewati area ini yang disapu oleh sambaran petir berwarna ungu dan terus berkedip ke depan. Ketika Duan Lingtian menarik kekuatan spiritualnya, dia dapat dengan jelas mendengar gelombang petir yang menusuk telinga bergema di belakangnya, dan petir itu tumbuh lebih jauh sebelum dengan cepat menghilang dari deteksi telinganya. Setelah dengan paksa melintasi area angin dengan kekuatan kasar, dan kemudian dengan mudah melewati area yang berisi api dan kilat, Duan Lingtian dengan cepat masuk ke area air. Air yang muncul dari formasi prasasti yang dibangun dari batu asal dan fragmen konsep air ini tidak tenang. Jika itu adalah air yang tenang, maka bahkan jika Duan Lingtian tidak memiliki kultivasinya, dia masih dapat dengan mudah berenang melewatinya. Tapi air ini tak henti-hentinya menekan dan bertabrakan di dalam area lorong ini, dan begitu dia masuk ke dalamnya, dia akan sangat mudah kehilangan kendali atas tubuhnya dan hanyut bersama ombak. Mengenakan biaya, namun, semua ini bukan apa-apa bagi Duan Lingtian, karena kekuatan spiritualnya tersapu dan dengan mudah mematikan formasi prasasti yang menciptakan air ini untuk sementara. Air menghilang dengan cepat, sedangkan Duan Lingtian melewati area ini yang diselimuti oleh formasi prasasti. Hanya setelah Duan Lingtian menarik kekuatan spiritualnya, suara aliran air yang sangat besar yang bertabrakan tak henti-hentinya muncul sekali lagi, dan secara bertahap menjadi semakin jauh. Mungkin bahkan anggota benteng Skywolf tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dapat dengan mudah mematikan formasi prasasti di ruang bawah tanah ilusi ini, ketika pencapaian Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di Dao Prasasti digabungkan dengan kekuatan spiritual saya, itu hanya curang yang sukses di tempat ini. Kata curang berasal dari bumi kehidupan Duan Lingtian sebelumnya, dan biasanya digunakan untuk pemain yang melanggar aturan dengan mengendalikan permainan dengan cara yang tidak adil. Formasi prasasti berikutnya mungkin dibangun dari batu asal dan fragmen konsep bumi, kan? Duan Lingtian menebak dalam hatinya saat dia melihat lorong kosong di depan. Menurut pemikiran logis, setelah kekuatan alam angin, api, kilat, dan air, seharusnya energi bumi yang juga merupakan kekuatan alam. Bab 804, Menunggu Mangsa Tiba. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, Jaik. Tepat ketika Duan Lingtian bersiap untuk menyambut energi bumi, dia dengan aneh memperhatikan bahwa sesosok tua tiba-tiba muncul di depan. Ketika dia melihat dengan ama, pemilik sosok ini sebenarnya adalah wakil kepala benteng Skywolf Fort, Ning Ken. Saat ini, Ning Ken berdiri di sana sambil menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ramah seolah-olah dia sedang melihat seorang junior yang sangat dia sukai. Selamat karena telah menjadi yang pertama untuk menyelesaikan tahap pertama seleksi di Illusory Crypt. Sekarang, kamu dapat memilih salah satu dari 3 hadiah ini. Setelah Duan Lingtian berhenti, Ning Ken dengan ringan tersenyum dan berkata, yang pertama, senjata roh kelas 3. Yang kedua, astaga, Ning Ken belum selesai berbicara ketika ekspresi Duan Lingtian menjadi muram, dan kemudian dia terbang keluar untuk benar-benar melewati tubuh Ning Ken dan terus berkedip ke depan. Pada saat yang sama, tubuh Ning Ken secara bertahap menyebar seolah-olah tidak pernah muncul. Sial, aku sebenarnya tidak menyadari bahwa itu adalah ilusi yang diciptakan oleh formasi prasasti di awal. Wajah Duan Lingtian sedikit tenggelam saat dia terus berkedip ke depan. Pada saat ini, dia tidak berani bermalas-malasan dan buru-buru mengulurkan kekuatan spiritualnya, dan dia tidak lupa untuk mencari setiap sudut saat dia bergerak maju. Sebelumnya, dia telah menempatkan semua pikirannya pada energi bumi, dan dia sama sekali tidak pernah memikirkan hal lain. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Ning Ken muncul di hadapannya. Berbicara secara logis, tidak mungkin Ning Ken akan muncul di sini. Lagi pula, Ning Ken telah dengan jelas mengumumkan aturan pemilihan putaran kedua di luar ruang bawah tanah ilusi beberapa waktu lalu, dan tidak ada pembagian hadiah saat setengah jalan melalui ruang bawah tanah. Jadi setelah Duan Lingtian berhenti sebentar, dia benar-benar bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Itu adalah ilusi yang dibentuk oleh formasi prasasti dengan tujuan tunggal untuk membingungkannya dan membuang-buang waktu. Sudahlah, meskipun aku telah membuang sedikit waktu,
mungkin semua orang akan jatuh cinta pada adegan itu dari sebelumnya. Aku tertipu dan yang lain tidak akan lebih baik. Duan Lingtian tak henti-hentinya menghibur dirinya sendiri, dan dia masih merasa bahwa dia harus bisa menjadi yang pertama tiba di akhir Illusory Crypt dan mendapatkan token nomor 1. Setelah terbang ke depan untuk jangka waktu tertentu, kekuatan spiritual Duan Lingtian bergetar, dan itu menyebabkan alisnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat saat dia mencibir. Formasi prasasti lain. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritual Duan Lingtian untuk sementara mematikan formasi prasasti yang baru saja dia perhatikan. Formasi prasasti lain yang mampu membangun dunia ilusi. Setelah kekuatan spiritualnya menyatu ke dalam formasi prasasti, Duan Lingtian menemukan efek yang tepat dari formasi prasasti pada saat pertama yang memungkinkan. Selama seseorang masuk ke dalamnya, maka formasi prasasti jenis ini akan memicu alam ilusi pada saat pertama yang memungkinkan. Namun sekarang, Duan Lingtian telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mematikan formasi prasasti untuk sementara, jadi dia tidak harus menghadapi dunia ilusi yang tidak diketahui ini. Aku bisa menghemat sedikit waktu kali ini. Aku bertekad untuk mendapatkan token nomor 1 itu. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan terus terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Selanjutnya, dia mendeteksi beberapa formasi prasasti yang dapat membuat alam ilusi sebelumnya dan mematikannya sementara sebelumnya, sehingga memungkinkan dia untuk menghemat banyak waktu. Mungkin kecepatanku lebih rendah dari para jenius muda di tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void atau lebih, tapi dengan bantuan kekuatan spiritualku, aku praktis bergerak bebas di dalam ruang bawah tanah ilusi ini, dan mereka seharusnya tidak lebih cepat dari aku. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Sekarang, mungkin hanya Zisang yang mampu mengancamku dalam pemilihan putaran kedua ini. Lagi pula, seorang lelaki tua bersembunyi di dalam tubuhnya, meskipun itu hanya seutas jiwa yang tidak lengkap, namun pengalaman seumur hidup lelaki tua itu tidak bisa diremehkan. Duan Lingtian, yang memiliki 2 kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, secara alami tahu seberapa luas pengalaman keberadaan yang tampaknya berada di tahap Kaisar Bela Diri. Selain itu, Zisang mungkin akan membiarkan orang tua itu mengendalikan tubuhnya saat melintasi ruang bawah tanah ilusi ini. Dengan pengalaman orang tua itu, dia mungkin akan dapat dengan mudah melihat melalui alam ilusi selanjutnya, dan hanya kekuatan alam di awal akan bisa sedikit menghalangi langkahnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Tiba-tiba, Duan Lingtian yang mengambil sudut lain di lorong tiba-tiba melihat cahaya muncul di depan, dan itu menyebabkan matanya tidak bisa menahan diri dari kilat. Apakah itu? Pintu keluar. Tanpa ragu sedikit pun, Duan Lingtian terus maju. Tentu saja, dia tidak lupa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka jalan. Seperti yang diharapkan, kekuatan spiritualnya memperhatikan 2 formasi prasasti secara berurutan. Salah satunya adalah formasi prasasti yang membangun dunia ilusi, sedangkan formasi prasasti lainnya berisi kekuatan bumi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa formasi prasasti yang memiliki kekuatan bumi akan benar-benar muncul di sini. Saya telah tiba di pintu keluar. Wajah Duan Lingtian diliputi dengan senyum cemerlang saat dia melihat pintu keluar yang tepat di depan matanya. Ketika dia mendekati pintu keluar, ruang bawah tanah yang luas tercermin di mata Duan Lingtian, dan itu seharusnya disebut ruang bawah tanah ilusi, sedangkan sinar cahaya telah turun dengan tepat dari atas ruang bawah tanah. Jelas, disitulah pintu keluar berada. Itu seharusnya menjadi arena pertempuran di atas sana. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Astaga, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang keluar dari lorong dan memasuki ruang bawah tanah yang luas sebelum menghentikan dirinya dengan kuat. Ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat, dia memperhatikan bahwa beberapa puluh lorong lagi menuju ke tempat ini. Lorong-lorong ini seharusnya menjadi lorong-lorong di mana para jenius muda lainnya berada, di mana token nomor itu. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat tatapannya mulai mencari di seluruh ruang bawah tanah, dan kemudian dia melihat sebuah platform batu di dekatnya di sebelah kanan. Platform batu itu sangat luas dengan 50 token yang disusun hampir di atasnya, dan setiap token memiliki nomornya sendiri. Suara mendesing. Sosok Duan Lingtian melintas seperti hantu yang tiba sebelum 50 token, dan dia melihat token nomor 1 dengan pandangan sekilas sebelum mengambilnya dengan santai. Sepertinya aku orang pertama yang melewati Illusory Crypt. Setelah Duan Lingtian menyingkirkan token nomor 1,
Tatapannya menyala sebelum dia melayang ke langit untuk tiba di dekat pintu keluar Illusory Crypt, namun dia tidak langsung pergi. Duan Lingtian yang berdiri di langit menyembunyikan dirinya dalam kabut di dekatnya, dan tatapan tajamnya menatap ke 49 lorong lainnya. Tiba-tiba, niat membunuh yang samar menyelimuti wajahnya. Alasan dia tidak sabar mengambil token nomor 1 dan pergi adalah karena dia ingin melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan dengan tidak sabar. Dia ingin membunuh Zisang. Zisang telah mengontrak permusuhan dengannya di kerajaan-kerajaan hutan Azure bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, mereka bertemu satu sama lain di dinasti Darhan dan konflik di antara mereka meningkat ke titik yang tampaknya tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Terutama setelah dia mengetahui bahwa jiwa yang tidak lengkap dari seorang ahli yang tampaknya berada di tahap kaisar bela diri tersembunyi di dalam tubuh Zisang, Duan Lingtian bahkan lebih jelas merasakan ancaman yang sangat besar yang ditimbulkan oleh Zisang. Dia terus memiliki perasaan bahwa jika Zisang dibiarkan terus hidup, maka Zisang cepat atau lambat akan menjadi bencana besar. Dengan bantuan jiwa ahli yang tidak lengkap yang tampaknya berada di tahap kaisar bela diri, jalan masa depan Zisang pasti akan benar-benar mulus, dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi raja bela diri atau bahkan kaisar bela diri. Semua ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat terjadi. Zisang, ruang bawah tanah ilusi ini adalah azabmu. Duan Lingtian bergumam. Sama seperti ini, Duan Lingtian menunggu di ruang bawah tanah yang luas, dan tatapannya terkunci ke 49 lorong lainnya yang menuju ke sini saat Zisang akan muncul dari salah satu lorong ini. Sayangnya, aku tidak tahu di lorong mana Zisang berada, kalau tidak, aku bisa mempertimbangkan untuk mengambil inisiatif untuk masuk sendiri. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia berpikir di dalam hatinya. Di luar pintu keluar yang ada di dekat Duan Lingtian tepatnya adalah langit di atas arena pertempuran di benteng luar. Pada saat ini, selain Ning Ken yang selalu menunggu di sini, Feng Wei dan perwakilan dari berbagai dinasti yang mengikuti Feng Wei ke pintu masuk Illusory Crypt telah kembali juga. Sekelompok ahli dari generasi yang lebih tua berdiri di langit saat mereka menatap dengan konsentrasi ke pintu keluar Illusory Crypt, dan pintu keluar itu diliputi oleh hamparan kabut putih yang menyebabkan mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di bawah. Bahkan sampai-sampai kekuatan spiritual mereka tidak mampu menembusnya. Jelas, formasi prasasti khusus ditempatkan di sana. Saya ingin tahu siapa yang akan mendapatkan token nomor 1, kata banyak orang. Termasuk dua wakil Fort Masters dari Skywolf Fort, SWOT 13, dan Sabre 5, semua ahli dari generasi yang lebih tua sedikit mengantisipasi untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama meninggalkan Illusory Crypt. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa seorang pemuda berpakaian ungu yang bisa keluar kapan saja berdiri di udara di sisi pintu keluar sejak lama. Dia sangat lambat. Duan Lingtian yang berdiri di langit dekat pintu keluar yang diselimuti kabut selama lebih dari 10 napas, namun masih tidak memperhatikan Zisang, mau tidak mau mengerutkan kening. Akhirnya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa ada gerakan di salah satu lorong yang menuju ke sini, dan gelombang deru angin kencang terdengar dari sana. Astaga, sesosok langsung melintas ke ruang bawah tanah, dan itu menarik pandangan Duan Lingtian pada saat pertama yang memungkinkan. Zisang, saat dia melihat wajah yang dikenalnya yang memiliki merek api berwarna hitam di antara alisnya, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin saat tatapannya menatap lekat-lekat dan mengunci orang yang telah dia tunggu-tunggu sejak lama untuk. Sementara itu, Zisang sudah tiba di dekat tumpukan token, dan wajahnya menjadi muram ketika melihat ada satu token yang kurang. Di mana token nomor 1? Sebenarnya ada yang lebih cepat dariku. Sebuah suara tua, serak, dan mengerikan terdengar dari mulut Zisang, dan itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah-olah tidak percaya bahwa seseorang mampu melewati Illusory Crypt di hadapannya. Pada saat pertama yang memungkinkan, Duan Lingtian dapat menentukan bahwa Zisang saat ini dirasuki oleh jiwa yang tampaknya milik ahli tahap kaisar bela diri. Orang tua, Duan Lingtian tertawa dingin ketika dia mendengar Zisang, dan dia benar-benar mengungkapkan sosoknya yang tersembunyi di sisi kabut yang melingkari pintu keluar. Pada saat yang sama, sebuah tablet batu pecah muncul di tangannya. Tertulis di tablet batu adalah kata-kata padat dan rumit yang sulit dimengerti, dan itu menyebabkan seseorang tidak dapat memahami maknanya. Tawa dingin Duan Lingtian baru saja terdengar ketika Zisang sudah berbalik, dan sepasang matanya yang redup memancarkan sedikit ketakutan. Nak, itu sebenarnya kamu, bagaimana mungkin kamu bisa lebih cepat dariku?
Suara tua dan serak itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bab 805, tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Tidak ada yang tidak mungkin. Duan Lingtian tertawa dingin, dan kemudian mengangkat tablet batu yang pecah sebelum langsung menghancurkannya ke Zisang. Astaga, tablet batu yang pecah itu merobek langit dan langsung tampak memiliki mata yang tumbuh saat itu melintas langsung ke arah Zisang, dan tekanan yang sangat besar menyelimuti, menyebabkan ekspresi Zisang langsung menjadi muram. Nak, kamu menang. Suara tua, serak, dan suram terdengar dengan tergesa-gesa sebelum benar-benar mati. Pada saat yang sama, tanda api berwarna hitam di antara alis Zisang menghilang, menyebabkan sepasang matanya yang redup dipenuhi dengan semangat sekali lagi. Tepat pada saat ini, tablet batu yang pecah berhenti di dekat Zisang, dan sepertinya telah kehilangan targetnya. Orang tua itu melarikan diri dengan cukup cepat. Sosok Duan Lingtian melintas untuk segera tiba di depan tablet batu yang pecah, tablet Devil Cell, dan kemudian dia memegangnya di tangannya. Tapi selama Zisang sendiri sudah mati, maka kamu juga tidak akan bisa bertahan. Duan Lingtian memandang Zisang dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Di sisi lain, mata Zisang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Tentu saja, selain niat membunuh ini adalah jejak ketakutan yang datang dari hati dan jiwa. Tanpa Elder Ghost yang memilikinya, dia tahu bahwa dia jauh dari tandingan Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu ingin membunuhku? Zisang bertanya dengan suara rendah. Kamu sudah tahu jawabannya. Duan Lingtian tertawa dingin ketika energi asal di tubuhnya meroket untuk langsung berubah menjadi gelombang angin kencang yang sangat dingin yang menyatu menjadi tablet Devil Cell di tangannya, menyebabkannya memancarkan gelombang aura yang menakutkan. Astaga, praktis saat Duan Lingtian selesai berbicara, sosok Zisang menyerbu ke langit saat dia berteriak dengan eksplosif. Wakil Fourth Master Feng, selamatkan aku. Suara Zisang mengandung origin energinya yang menyebabkannya ditransmisikan dan bergema di telinga orang lain seperti petir. Wakil Fourth Master Feng, Duan Lingtian yang memegang Devil Cell tablet di tangannya tercengang, dan kemudian dia tidak bisa tidak mengingat bahwa dia sepertinya telah melihat Lu Yong mencari Zisang sebelum memasuki benteng bagian dalam bersama-sama. Mungkinkah Zisang memasuki benteng dalam untuk bertemu dengan wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf, Feng Wei? Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia memikirkan sampai ke titik ini, dan kemudian dia tidak ragu sedikit pun untuk berkedip ke arah Zisang. Dia ingin membunuh Zisang dan menghilangkan masalah di masa depan sebelum Feng Wei ikut campur. Angin puyuh. Kecepatan Duan Lingtian sangat cepat, dan demi menghindari tablet Devil Cell dari terkena sebelum Feng Wei, dia menyingkirkan tablet Devil Cell dalam perjalanan menuju Zisang, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya redup. 1000 ilusi. Tanpa ragu sedikit pun, kekuatan spiritual Duan Lingtian menyatu ke dalam merek jiwa di lubuk jiwanya untuk mengeksekusi keterampilan jiwa yang hanya menjadi miliknya. Sebuah ruang ilusi muncul dari udara tipis untuk menyapu ke arah Zisang sebelum benar-benar menyelimuti Zisang di dalamnya, sedangkan Zisang yang diselimuti oleh ruang ilusi ini seperti domba di belas kasihan Duan Lingtian dan sedang menunggu untuk disembelih. Mati. Duan Lingtian melintas untuk tiba di depan Zisang, dan kemudian dia mengangkat tangannya untuk menebas ke arah kepala Zisang. Wajah Duan Lingtian tiba-tiba menjadi muram ketika tangannya baru saja hendak menebas kepala Zisang seperti semangka karena aura menakutkan tiba-tiba meroket keluar dari tubuh Zisang, sedangkan ruang ilusi yang dibentuk oleh keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, telah hancur seketika. Astaga, sosok Zisang muncul dengan mudah untuk menghindari telapak tangan Duan Lingtian yang menebas, dan kemudian dia berdiri di kejauhan sambil diam-diam menatap Duan Lingtian. Orang tua, sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Duan Lingtian sudah tahu apa yang terjadi ketika dia melihat tanda api berwarna hitam yang muncul di antara alis Zisang. Justru untaian jiwa yang tidak lengkap yang tampaknya milik Kaisar bela diri di dalam tubuh Zisang yang telah menempati tubuh Zisang tepat pada waktunya sebelum Zisang dibunuh oleh Duan Lingtian. Tidak hanya jiwa menempati tubuh Zisang, itu bahkan telah menghancurkan ruang ilusi yang dibangun oleh keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, sebelum membantu Zisang menghindari serangan fatal ini. Nak, kamu harus melewatiku jika kamu ingin membunuh Zisang. Elder Ghost yang untuk sementara memiliki tubuh Zisang tertawa jahat saat dia berbicara. Kamu mencari kematian. Wajah Duan Lingtian tenggelam, lalu dia menarik tablet segel iblis dengan mengangkat tangannya, dan tablet segel iblis sepertinya menyadari sesuatu,
menyebabkannya berkedip ke arah Zisang dengan sendirinya. Ketika tablet Devil Cell baru saja akan menabrak Zisang, merek api berwarna hitam di antara alisnya menghilang, menyebabkan tablet Devil Cell sekali lagi berhenti di udara. Zisang, biarkan aku melihat apakah orang tua itu bisa menyelamatkanmu kali ini. Demi mengambil tindakan pencegahan terhadap orang tua yang memiliki tubuh Zisang dan menyelamatkan Zisang sekali lagi, Duan Lingtian tidak menyingkirkan tablet Devil Cell kali ini. 1000 ilusi. Selanjutnya, cahaya redup berkedip di mata Duan Lingtian saat dia sekali lagi mengeksekusi keterampilan jiwa yang hanya menjadi miliknya. Seketika, Zisang sekali lagi diselimuti oleh ruang ilusi. Mati. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin saat dia mengangkat tablet Devil Cell sebelum menghancurkannya ke arah kepala Zisang. Dia ingin melihat apakah orang tua itu masih berani keluar, karena begitu orang tua itu muncul, dia pasti akan membuat orang tua itu mati bersama Zisang. Huff. Tepat ketika tablet segel iblis yang Duan Lingtian bangkitkan hendak menghancurkan Zisang, gerutuan dingin masuk ke telinga Duan Lingtian. Seiring dengan gerutuan dingin ini adalah kekuatan tak berbentuk dan sangat besar. Bang! Kekuatan yang mengerikan dan sangat besar menyapu untuk meledakkan Duan Lingtian terbang, menyebabkan angin kencang yang sangat dingin di sekitar Duan Lingtian pecah dan kemilau pada tablet Devil Cell di tangannya juga meredup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dia memperhatikan bahwa 4 sosok telah melintas berturut-turut dari pintu keluar, dan mereka adalah Feng Wei, Ning Ken, Saber 13, dan Saber 5. Orang yang menyerang lebih awal justru Feng Wei yang pertama kali tiba. Feng Wei, apa artinya ini? Kompetisi bela diri 10 dinasti diadakan oleh Benteng Skywolfmu, namun wakil master benteng yang bermartabat dari Benteng Skywolf sepertimu melanggar aturan untuk ikut campur dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Bukankah itu terlalu jauh? Ketika pedang 13 masuk, dia kebetulan melihat adegan Duan Lingtian diledakkan, dan ekspresinya langsung menjadi suram saat dia berbicara dengan dingin. Gelombang niat pedang yang menyerbu ke langit tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pedang yang akan bersiul setiap saat dan memusnahkan Feng Wei. Di sisi lain, Feng Wei yang dikunci oleh aura pedang 13 memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, namun dia masih berkata dengan suara rendah, pedang 13, putaran kedua kompetisi bela diri 10 dinasti adalah pemilihan peringkat, dan tidak ada aturan bahwa para jenius muda dari berbagai dinasti dapat saling membunuh. Kamu memutarbalikkan fakta. Tatapan SWAT 13 seperti pedang saat dia melangkah maju, dan dia seperti pedang besar yang berdiri di langit dan membawa tekanan yang lebih besar ke Feng Wei. Pedang 13, ini adalah benteng Skywolfku, dan bukan sekte pedangmu. Bahkan kamu mengatakan bahwa kompetisi bela diri 10 dinasti diadakan oleh Benteng Skywolfku, jadi aturannya secara alami ditetapkan oleh kami. Ning Wei melirik pedang 13 dengan acuh tak acuh, dan kata-katanya menunjukkan tanda-tanda yang jelas berpihak pada Feng Wei. Jadi bagaimana jika ini Benteng Skywolfmu? Mungkinkah aku, pedang 13, harus mencari tempat lain jika aku ingin memberi pelajaran kepada seseorang? SWAT 13 mencibir, dan dia pindah tepat pada saat dia selesai berbicara. Pedang 13 menghilang ke udara tipis di tempat di bidang penglihatan Duan Lingtian. Tamparan, praktis pada saat yang sama, suara tamparan yang jelas terdengar. Tatapan Duan Lingtian bergetar, dan dia menyadari bahwa pedang 13 telah muncul di hadapan Feng Wei hampir seketika pedang 13 menghilang di tempat. Terlebih lagi, dia bahkan menamparkan Feng Wei. Jejak telapak tangan yang jelas muncul di wajah Feng Wei, menyebabkan Feng Wei tercengang untuk sementara waktu, karena dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pedang 13 akan berani bergerak melawannya dan bahkan menamparnya di depan begitu banyak orang. Pedang 13, kamu mencari kematian. Feng Wei sangat marah, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang haus darah yang membuka mulutnya yang berdarah saat menerkam ke arah pedang 13. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak menyentuh sudut baju SWAT 13. Betapa cepatnya, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi terkejut di dalam hatinya ketika dia melihat sosok SWAT 13 yang sesekali menghilang di tempat dan sesekali muncul di tempat lain. Feng Wei bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun sebelum pedang 13. Dari awal hingga akhir, hanya fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh serangan Feng Wei yang melintas di langit,
sedangkan tidak ada apapun di langit di atas pedang 13. Dapat diketahui dari sini bahwa setiap gerakan pedang 13 sangat singkat, dan fenomena langit dan bumi sama sekali tidak dapat mengembun di langit. Astaga, 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 astaga. Meskipun Feng Wei menyerang dengan cepat, namun dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian SWOT 13. Pedang 13. Ekspresi Ning Ken menjadi gelap, dan kemudian dia bergabung dalam pertempuran untuk bergabung dengan Feng Wei untuk menangani pedang 13. Tapi sayangnya, bahkan jika keduanya bergabung, mereka masih tidak bisa menyentuh SWOT 13. Pedang 13, kamu sudah menembus level itu. Akhirnya, Ning Ken berhenti menyerang dan berdiri di samping tanpa membuang kekuatan lagi, dan dia tersentak saat dia bertanya. Suara mendesing. Sosok pedang 13 yang menghilang telah muncul sekali lagi di depan mata Duan Lingtian. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat pedang 13 tidak menghindar kali ini dan malah dengan santai meninju dengan tinjunya, dan itu seperti palu godam saat bergerak untuk mencegat tinju Feng Wei yang melesat keluar seperti bola meriam. Bang! Sebuah ledakan besar bergema, pedang 13 tetap tanpa bergerak di tempat, sedangkan Feng Wei terbang keluar seperti anak panah meninggalkan busur sebagai gantinya, dan kemudian dia bertabrakan dengan keras ke dinding ruang bawah tanah. Feng Wei tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah, dan matanya dipenuhi dengan keheranan ketika dia melihat pedang 13 sekali lagi. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Feng Wei, aku benar-benar mengagumi keberanianmu, bahkan aku tidak berani menantang junior Brother Sword sejak setahun yang lalu. Seorang seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat ke-7 sepertimu berani menjadi sombong di hadapan seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat 9. Tidak perlu, untuk mengatakan, keberanianmu terpuji. Saber 5, yang selalu diam-diam berdiri di samping, melirik Feng Wei dengan jijik, dan dia sepertinya mengejek Feng Wei karena melebih-lebihkan kemampuannya. Tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void. Kata-kata Saber 5 menyebabkan Feng Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia melihat pedang 13 lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu, pedang 13, bisa menembus level itu dengan begitu cepat? Feng Wei secara alami jelas tentang apa arti kata-kata tingkat 9 dari tahap transformasi Void. Di seluruh benua awan, seniman bela diri dengan kultivasi terkuat di bawah ahli tahap martial monark yang tak terduga adalah seniman bela diri di tingkat ke-9 tahap transformasi Void. Tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void. Duan Lingtian tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Saber 5. Pedang 13, Tuan Suli sebenarnya adalah ahli tahap transformasi Void tingkat 9. Itu adalah keberadaan yang tangguh yang paling dekat dengan tahap martial monark. Duan Lingtian yang memiliki ingatan akan dua masa kehidupan kaisar bela diri kelahiran kembali secara alami tahu apa arti keberadaan di tingkat ke-9 tahap transformasi Void, dan dia tahu bahwa itu adalah ahli terkuat di antara tahap Void. Tahap Void dibagi menjadi 4 tahap. Void Praying, Void Initiation, Void Interpretation, dan Void Transformation. Tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void bersumber dari 4 tahap besar dari tahap Void, namun juga berdiri di puncak tertinggi di tahap Void. Dalam hal kekuatan, itu bisa dianggap sebagai yang terkuat di bawah tahap martial monark.